Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang fenomena yang marak pada hari ini, yakni permasalahan yang sering terjadi. Seorang anak yang kecanduan dengan gadget, ya, sehingga berdampak buruk pada sebuah keluarga. Ayahnya, ibunya, dan seluruh keluarganya menjadi cemas karena ada dampak dari kecanduan gadget tersebut. Dan dampak yang pertama adalah anak cenderung menjadi emosional. Mudah marah. Marah kepada ibunya, marah kepada saudara-saudaranya, marah kepada teman-temannya. Bahkan pernah suatu terjadi seorang anak yang masih berumur 8 tahun, begitu marahnya kepada ibunya ketika ibunya menyita handphonenya. Sehingga dia tidak lagi dapat bermain handphone, kemudian rambut ibunya ditarik-tarik begitu kuatnya sambil berteriak-teriak. Tidak peduli bagaimana perasaan ibunya. Maka hal ini menjadikan ibunya menjadi cemas. Kenapa anaknya begitu sampai demikian? Ya, kecanduan gadgetnya begitu berdampak buruk terhadap anak. Menjadi emosional. Kemudian dampak yang kedua adalah lemahnya kreativitas, bahkan hilangnya kreativitas pada anak. Susah sekali untuk fokus. Yang tugas anak seharusnya belajar, tugas anak harusnya menghafal pelajaran-pelajarannya, namun justru pikiran dan jiwanya lebih fokus terhadap gadget. Dan kemudian dampak yang ketiga adalah seorang anak menjadi cenderung selalu ingin menyendiri. Semangat untuk bersosialisasi dengan lingkungan keluarganya, dengan lingkungan teman-temannya menjadi lemah, menjadi malas bergaul. Merasa cukup, merasa asik dengan gadgetnya. Kemudian dampak yang lain adalah seorang anak menjadi terganggu pola tidur yang tidak normal. Malam banyak begadang, susah sekali tidur. Namun justru di siang harinya mereka menjadi lelah. Lebih banyak tidur di siang hari. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Agama kita, agama Islam begitu memperhatikan tentang pendidikan dalam keluarga. Sebab keluarga ini menjadi basis dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Menjadi tempat untuk meninggikan kalimah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah yang di dalamnya ditinggikan nama Allah serta disebut asma-Nya dan bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan petang. Siapakah mereka penghuni rumah tersebut? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah. Yakni laki-laki yang tidak dilalaikan oleh jual beli dan perniagaan, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka takut akan hari yang hati dan pendengaran menjadi goncang. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Oleh karena rumah tangga, keluarga adalah menjadi basis pertama pelaksanaan ibadah kepada Allah,
Rumah tangga menjadi basis pendidikan terhadap anak-anak yang tumbuh, berkembang. Dari kecil menjadi dewasa. Dari remaja menjadi dewasa. Maka Allah ceritakan sebuah profil keluarga Luqman Al-Hakim. Dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kepedulian orang tua yakni Luqman terhadap anaknya tentang pendidikan akidah. Di mana pendidikan akidah ini merupakan hal yang paling prinsip dalam kehidupan. Sebab pendidikan akidah ini yang nantinya akan menjadi landasan dari seluruh sikap dan perbuatan dalam hidupnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim." Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya, seraya dia menasihati putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Innasyirka lazulmun azim." Karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah dosa yang amat besar. Ya, pendidikan akidah khususnya terhadap anak-anak merupakan pendidikan yang paling pokok, paling prinsip dalam kehidupan anak-anak yang tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Sehingga ini menjadi kalimat pertama dalam pendidikan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Setelah pendidikan akidah, maka Luqman Al-Hakim, Allah ceritakan kelanjutannya memberikan nasihat kepada putranya di surat Luqman ayat 17-nya. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya, wahai putraku," kata Luqman Hakim kepada putranya, "aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak dzalika min azmil umur." Wahai putraku, dirikanlah sholat dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena yang demikian itu adalah perkara yang patut diutamakan. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Ya. Artinya pembangunan setelah akidah, yakni ibadah, menjalankan syariah, pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sekup pribadi, kewajiban pribadi, fardu ain, yakni mendirikan sholat, ya, menjadi poin nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian selain itu juga Allah berpesan, Luqman Al-Hakim berpesan kepada putranya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya. Perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar. Dalam ayat yang lain, Allah jelaskan bahwa perbuatan sholat adalah ada hikmah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga bukan hanya sholat ritual saja yang menjadi titik poin ibadah setiap pribadi dalam sebuah keluarga, melainkan kehidupan sosial, saling mengajak kepada yang ma'ruf dan saling menyeru untuk menghindari yang mungkar, saling mencegah kepada yang mungkar. Selain itu, dalam dinamika kehidupan yang dialami dalam rangka beribadah kepada Allah, kadang ada situasi kondisi yang tidak enak, kadang ada musibah yang menimpa. Maka
Luqman Al-Hakim ya, memberikan nasihat kepada putranya untuk bersabar atas apa yang menimpamu. Karena perkara-perkara mendirikan sholat, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, serta bersabar atas apa yang menimpa adalah perkara yang patut untuk diutamakan. Pemirsa sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Oleh karena begitu pentingnya pendidikan dalam keluarga sebagai basis ibadah bagi setiap pribadi, ya, sehingga peran orang tua, khususnya ayah sebagai pemimpin rumah tangga, menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan kejiwaan, psikologi setiap anggota keluarga, khususnya anak yang tumbuh dari masa kanak-kanak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa. Ya. Ini menjadi satu hal yang prinsip, sehingga dibutuhkan pengorbanan dari orang tuanya. Ya. Yang pertama adalah para orang tua, ayah dan ibu, hendaknya sebagaimana marak pada hari ini pada sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena di rumah sudah merasakan lelahnya mencari rezeki, lelahnya bekerja, sehingga tidak peduli lagi terhadap perkembangan pendidikan putra-putranya. Enggan untuk mendampingi putranya dalam belajar. Enggan mengajak anak-anaknya untuk beribadah bersama-sama, sholat berjamaah, mendampingi putranya dalam membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pengorbanan orang tua untuk meluangkan waktunya untuk pendidikan putranya ini menjadi sangat penting, sehingga aturan-aturan harus dibuat dalam sebuah rumah tangga yang sesungguhnya ketika anak kecil usia 0 hingga 3 tahun itu sesungguhnya sangat tidak membutuhkan handphone. Yang dibutuhkan adalah perhatian dari kedua orang tuanya, bimbingan arahan dari kedua orang tuanya. Namun faktanya, realitanya hari ini, banyak orang tua yang tidak berdaya. Bahkan menjadi senjata para orang tua bahwa gadget ini untuk menenangkan anak supaya tidak rewel, supaya tidak menangis. Namun tanpa disadari, sungguhnya ada candu, ada serangan dari musuh-musuh Islam kepada umat Islam, perusakan moral, perusakan orientasi umat Islam. Yang paling efektif mereka lancarkan adalah melalui internet, melalui gadget ini, sehingga masuk ke rumah-rumah kita, rumah-rumah orang muslim, sehingga merusak generasi, sehingga generasinya menjadi disorientasi. Sehingga sekali lagi saya sampaikan di sini, peran orang tua untuk meluangkan waktunya, ya, untuk bersama-sama dengan anggota keluarganya, menjalankan ibadah bersama, sholat berjamaah di rumah, atau mengajak putranya sholat berjamaah di masjid, menjadi hal yang penting dalam pendidikan anak, menjadi hal yang penting dalam keluarga. Sahabat As-Salam TV rahimakumullah. Sehingga aturan-aturan ini harus dibuat, harus disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Baik orang tua yang harus dapat memberikan qudwah untuk menggunakan handphone hanya seperlunya saja di hadapan anak-anaknya. Tidak kemudian lalai seharian menggunakan gadgetnya. Kemudian juga ada pembatasan, ya, terhadap anaknya. Karena sesungguhnya harus disadari, khususnya masa kanak-kanak ini sungguhnya sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk bermain menggunakan gadget. Namun banyak permainan-permainan yang sifatnya edukatif, ya, sifatnya mendidik, menumbuhkan kreativitas, ya. Nah, ini harus memfasilitasi, ya, membuat aturan yang disepakati untuk membatasi anak supaya tidak larut dalam bermain gadgetnya. Kemudian yang kedua, harus disepakati bahwa antara orang tua, ayah maupun ibu dan anak-anak khususnya yang sudah dewasa harus memiliki visi dan misi yang sama.
yakni dalam kehidupan dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak larut, tidak dilalaikan oleh kehidupan dunia, melainkan yang menjadi orientasi adalah kehidupan akhirat yang lebih baik. Berulang-ulang Allah nyatakan dalam firman-Nya, wal akhiratu khairu wa abqa. Maka mengarahkan anak-anak untuk cinta dengan ibadah kepada Allah, ini menjadi satu hal yang penting. Ya. Pemirsa, sahabat Assalam TV rahimakumullah. Pendidikan anak ya, menjadi tanggung jawab orang tua. Perlindungan orang tua terhadap anak, terutama dari fitnah dunia, dari fitnah gadget, ini menjadi sangat penting, sangat menentukan bagaimana kehidupan masa depan putra-putrinya dalam rumah tangga tersebut. Ya. Pemirsa sahabat Assalam TV rahimakumullah. Jadi begitu penting pendidikan dalam keluarga, khususnya pendidikan yang paling prinsip, yakni akidah. Bahwa Allah menjadi tujuan, Allah menjadi tempat kembali, Allah menjadi Tuhan tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Sehingga penanaman nilai-nilai akidah dan pelaksanaan atau aplikasi akidah dengan ibadah kepada Allah dalam rumah tangga ini menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan seluruh anggota keluarga. Sehingga keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, dapat diraih dalam kehidupan dunia ini dan berlanjut kepada kehidupan akhirat kelak. Ya. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.